Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi di channelnya Sabrina dan Hisham, channelnya orang tua milenial. Alhamdulillah nggak berasa kita sudah memasuki bulan Ramadan lagi. Dan gue juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Semoga puasanya lancar sampai hari kemenangan nanti, sampai kita lebaran. Nah, hari ini gue udah rapi banget. Sekarang gue mau on the way ke puskesmas di daerah Kabupaten Tangerang. Mungkin lu semua bertanya-tanya, kok jauh banget sih? Nah, ini gue mau cerita sedikit. Jadi gue itu sekarang mau melaksanakan vaksin gue yang kedua. Nah, sebelumnya itu gue di pertengahan Maret kemarin ya, di tanggal, kalau nggak salah sih tanggal 20 Maret gitu, gue udah melaksanakan vaksin COVID gue yang pertama. Nah, itu gue lakukannya di daerah Jakarta. Yang vaksin keduanya ini, nah itu sebenarnya rencananya dijadwalkannya vaksin kedua gue itu di tanggal 4 April. Cuman gue nggak tahu kenapa tiba-tiba ada perubahan regulasi lagi ya dari pemerintah yang menyarankan kalau vaksin kedua itu jeda waktunya harus 28 hari. Jadi sebelumnya kan 14 hari ya, jadi 28 hari. Jadi kemarin itu waktu vaksin gue yang pertama, vaksin gue itu di pool di salah satu area itu waktu itu di Jakarta Barat. Jadi sebenarnya nggak begitu jauh dari rumah gue. Vaksin kedua ini sebenarnya gue harusnya tuh ke Penjaringan Jakarta Utara, jauh banget men asli, apalagi ini lagi puasa kayak begini kan ya, dan itu harus pagi-pagi banget ke sana, kalau nggak lo bakal ngantri lumayan lama. Nah, alhamdulillahnya gue ada kenalan salah satu temen gue yang bisa ngebantu gue tepatnya. Jadi gue bisa melakukan vaksin kedua gue ini di dekat rumah gue, nggak jauh kan, rumah gue di BSD. Jadi gue ini vaksin keduanya di daerah Kabupaten Tangerang, di daerah Binong gitulah ya. Nah, jadi di video kali ini gue mau share tentang pengalaman gue vaksin COVID-19 ini, vaksin kedua gue. Di situ pelayanannya gimana aja dari screeningnya, karena kalau lo misalnya ikut vaksin COVID itu tuh lo nggak bisa langsung nyuntik. Jadi ada 3 kali screening. Nah, dan ada kemungkinan juga lo ditolak kalau misalnya lo tidak memenuhi kualifikasi untuk ikut vaksin. Jadi nggak sesimpel itu, nggak sesimpel lu datang terus langsung suntik abis itu lu pulang. Jadi lu harus ngisi data dulu, lu screening, lu harus dicek macem-macemnya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, ikutin terus video ini. Gua akan langsung menuju ke area Binong, itu di daerah Kabupaten Tangerang, untuk melaksanakan vaksin COVID-19 kedua gua. Yuk, ikut terus ya. Ya, akhirnya kita sampai juga di Puskesmas Binong, itu tepatnya di daerah Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Karena di dalam ternyata gue dilarang untuk mengambil video, jadi gue akan jelasin langsung tentang keadaan dan flow antrian di dalam area vaksinasi. Untuk setup tempat duduknya, menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak, dan kapasitas antrian yang duduk di dalam itu dibatasi. Dan ini adalah ruangan untuk vaksinnya nanti setelah kita sudah lolos 2 kali screening dan dinyatakan boleh divaksin. Ini di depan gue udah ada 2 meja screening, dimana di meja pertama lo akan didata sesuai dengan KTP. Jangan lupa bawa fotokopi KTP-nya. Setelah lolos di screening pertama dan data lo sudah sesuai, lo akan duduk di meja kedua. Nah, di meja kedua ini lo akan dicek tekanan darah dan wawancara riwayat penyakit. Proses antriannya cepet kok, nggak lama. Setelah lolos di screening kedua, lanjut deh nanti ke ruangan yang di pojok itu langsung divaksin. Ini jadi kalau habis vaksin dapat sponsor ya dari mana nih Mbak? Wings Food, dari Wings Food, dari ya. Wings Food. Nah, kalau yang habis vaksin dapat apa aja Mbak? Dapat satu paket goodie bag nih, goodie bag. Oh, satu paket goodie bag. Isinya apa aja tuh? Isinya ada masker, iya, terus ini nih ada mie sedap cupnya, sama segar dingin. Segar dingin. Iya, sama satu lagi, iya. Nih sama hand sanitizer-nya. Banyak kan ya? Produk-produk kayak Wings Food Iya. semua ya? Iya. Brandnya. Nah, terus ini juga ada Penjualannya juga yang lagi promo, iya. promo. Ini gue tadi beli mie sedap cup sama apa namanya nih? Sama kopi gula aren, ya. Harganya 8.500 dapat. Ya, dapat 15 piece. Dapat Udah 15 banyak pieces. banget. Ya, habis vaksin sekalian jajan, dapat souvenir juga dari Wings Food. Thank you. Thank you Mbak. Ya. Tuh.
Oke deh, alhamdulillah gue udah melaksanakan vaksin kedua gue. Jadi alhamdulillah gue udah komplit untuk dosis vaksinnya, karena kan COVID itu kan kita 2 kali nyuntik ya, 2 kali dosis. Gue mau ngasih sedikit kesan tentang pelayanan tadi di Puskesmas Binong ya, daerah Kabupaten Tangerang. Menurut gue prosesnya cepet banget ya. Sebelum kesana gue udah dapat yang namanya SMS undangan. Jadi mereka udah ada data listnya siapa aja yang akan datang pada hari itu. Ya, jadi sesuai datang ke sana itu berdasarkan panggilan sebenarnya. Jadi kita nggak asal-asal datang doang ya ke sana ya. Nah, setelah itu kita ngantri juga cuma sebentar sih, gue cuma 10 menit nunggu nama gue dipanggil, habis itu gue ke meja yang pertama. Nah, ini udah masuk ke dalam screening nomor 1, screening pertama. Jadi di screening pertama itu kita pendataan ulang nama kita bener nggak sesuai dengan undangan, sesuai dengan KTP. Kadang mereka juga nanyain BPJS sih, cuman buat cek doang sebenarnya ada atau enggaknya. Di screening pertama itu kita dicek lagi pendataan ulang, bener nggak sih nama kita sudah sesuai dengan KTP atau enggak, dan memastikan itu bener nggak kita yang datang sesuai dengan KTP, dan tentunya sesuai dengan SMS yang kita terima, SMS undangan yang kita terima. Nah, dari situ ketika screening pertama selesai, pendataan nama sesuai KTP sudah selesai, kita nanti akan lanjut ke tahap screening yang kedua. Nah, tahap yang screening kedua ini itu lebih ke pengecekan kesehatan kita sih, seperti kayak tekanan darah. Dia nanya-nanyain ada alergi atau enggak, ada alergi obat, terus riwayat penyakit kita tuh ada apa aja. Misalnya kita ada asma nggak, terus ada pernah ngalamin penyakit pernapasan nggak, ada diabetes nggak, pernah ada sakit kanker atau enggak. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tuh di screening yang kedua ya. Oh ya, tadi kan kita dicek dulu tekanan darah kita ya. Kalau misalnya tekanan darah lo tinggi ya, tuh lo nggak akan disarankan untuk ikut vaksin. Jadi gue sangat menyarankan sekali ketika lo mau vaksin ya, H-1 sebelum lo vaksin, lo harus jaga banget yang namanya kesehatan tubuh lo. Jangan sampai lo tuh begadang ya, jangan sampai lo begadang. Kalau misalnya kayak lagi puasa gini, usahakan sahur itu lo makan ya, usahakan pas sahur itu makan, jadi lo tuh nggak begitu lemas banget. Karena jujur ketika vaksin itu efek yang dirasakan orang-orang tuh beda-beda. Ada yang lapar, nah gue jujur salah satunya tuh, gue abis vaksin itu gue berasa lapar banget, ngantuk, gue tuh lapar dan ngantuk. Ada juga yang tangannya kebas, terus ada yang bengkak. Nah itu jadi macam-macam reaksi tubuhnya itu berbeda-beda ya tiap orang ya, jadi nggak bisa kita samakan satu orang dengan orang yang lainnya. Nah, terus lanjut lagi setelah dari meja kedua. Nah, ini the moment of truth ya. Setelah dari meja kedua, lo langsung divaksin habis itu. Jadi nanti lo divaksin, lo masuk. Biasanya beda-beda ya. Ada yang memang ruangannya terbuka, ada yang ruangan tertutup. Kalau gue kebetulan waktu gue vaksin pertama itu gue di ruangan yang terbuka karena lumayan agak rame-rame tuh ya. Nah, di vaksin kedua ini gue masuk ke dalam bilik gitu sih, agak tertutup jadinya. Jadi cuman isinya tuh cuman lo sama susternya doang yang nyuntikin. Sadly tadi gue nggak bisa ngambil video di sana karena satu memang tidak boleh ngambil video di sana, dan gue nggak ada partner juga. Tadi gue bener-bener sendirian aja. Gue pengen sharing memang pengalaman vaksin gue ini ke teman-teman semua. Nah, tadi divaksin, alhamdulillah lancar. Setelah lo divaksin, nah ada lagi meja yang keempat nih, screening keempat lah istilah. Jadi lo nggak habis vaksin itu lo langsung pulang gitu aja. Nah, jadi lo harus nunggu dulu sekitar 30 menit ya. Lo harus nunggu dulu sekitar 30 menit. In case takut-takut ya, amit-amit kalau lo ada reaksi yang berlebihan dari vaksin lo, misalnya lo tiba-tiba pusing atau pingsan, macam-macam sih ya. Nah, itu yang ditakutkan. Nah, jadi ini cuma jaga-jaga doang sih sebenarnya. Setelah 30 menit lo selesai dan ternyata lo nggak ngerasain gejala apa-apa, nah tinggal kita menunggu yang namanya sertifikat. Nah, itu penting banget tuh, karena di sini tuh datanya udah by system semua. Jadi ini canggih banget. Jadi nanti lo akan dikirimkan SMS link ke nomor lo yang terdaftar ya, nomor lo yang terdaftar. Jadi nanti SMS masuk ke handphone lo tinggal klik. Nah, itu nanti akan ada yang namanya sertifikatnya. Ini gue bisa kasih lihat ya, sertifikat gue. Kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan nih, mudah-mudahan kelihatan. Jadi lu nanti akan di SMS seperti ini, lu tinggal klik linknya ya, klik linknya. Nah, ini nih kurang lebih kayak begini nih ya, mudah-mudahan kelihatan nih. Dan di situ juga ada barcode-nya tuh. Jadi kalau misalnya lu mau ngecek ya, lu mau ngecek sendiri,
Itu nanti barcode itu akan ngelink ke sistemnya pemerintah ya, Kementerian Kesehatan kalau gua nggak salah. Nah itu lo resmi, lo sudah dinyatakan lo udah vaksin. Jadi ini bisa lo tunjukin kalau misalnya memang lo mau pergian ya. Jadi ini udah menandakan kalau lo udah vaksin ke-1 dan vaksin kedua. Ini ada tulisannya ya, telah melaksanakan vaksinasi pada tanggal berapa, vaksinasi pertama atau vaksinasi kedua. Jadi ini benar-benar canggih banget ya, udah by system, jadi lu nggak perlu lagi tuh yang namanya nunggu orang ngeprint, jadi udah nggak pakai data-data fisik sama sekali. Terus tadi, nah ya ini biasanya juga kalau misalnya di tempat-tempat vaksin kayak begitu, biasanya kalau misalnya dia ada kerjasama sama produk-produk tertentu tuh biasanya lu dapat souvenir. Nah, dapat souvenir loh. Kayak hari ini gue lumayan nih dapat oleh-oleh dari tempat vaksin gue. Jadi mereka tuh hari ini kerjasama sama Wings Food. Nah, jadi gue dapat souvenir gratisan. Isinya apa aja nih? Kita cek ya. Kita cek nih souvenir gua. Oh ini nih souvenir gua, ini tadi gua belanja juga. Ini souvenir gua tuh ya, souvenirnya dari Wings. Thank you banget Wings. Nah isinya apa aja? Nah ini nih isinya ada mie sedap cup, lumayan nih buat buka puasa. Ayam bawang telur, gue juga belum pernah nyobain nih ayam mie sedap ayam bawang telur. Terus ada apa lagi nih ya? Nih, nah ini nih asik banget nih buat buka puasa nih, ya kan? Ini apa sih ini namanya? Kayak minuman-minuman gitu ya. SDC 1000 yang orange honey nih kayaknya nih. Lumayan buat buka puasa. Terus dapat hand sanitizer juga. Tentunya produknya Wings juga ya ini. Iya dong, mestinya dong. Wings Care. Dapat hand sanitizer juga. Terus dapat ini deh, dapat masker. Wih, thank you banget ya. Thank you banget. Jadi lu juga jangan jumawa juga nih, abis mentang-mentang abis vaksin udah lu nggak mematuhi protokol kesehatan lagi. Tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi tetap harus pakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, itu semuanya harus kita lakukan. Terus anyway tadi juga ternyata di sana Wings itu buka booth, mereka itu jualan produk-produknya dia nih. Gue beli mie sedap cup yang Korean spicy chicken ya kan, yang siwon itu siwon. Nah gue jujur sih belum pernah nyobain ini, dan ini gue beli 12.000 tuh dapat 3. Jadi lumayan kan. Jadi gue belanja. Nah gue juga tadi beli kopi gula aren juga, itu lumayan murah banget ya, 15 saset itu harganya cuma 8.500. Thank you Wings. Jadi gue habis vaksin dapat souvenir gratis, belanja produk-produknya Wings yang diskonan. Thank you banget. Oke deh, mungkin itu aja video yang bisa gue bagikan kali ini. Gue sharing tentang pengalaman gue vaksin yang pertama dan yang kedua. Ya ini yang vaksin gue yang kedua. Alhamdulillah gue sudah selesai untuk vaksin pertama dan kedua ini. Ini tidak menjadikan diri gue jadinya songong ya, menjadi abai sama protokol kesehatan. Gue sebagai orang yang sudah divaksin mestinya malah harus lebih ketat lagi dalam menjaga, melindungi diri gue ya, dalam mematuhi protokol kesehatan juga, dan harus sering-sering mengingatkan teman-teman kita apabila teman-teman kita ada yang masih abai tentang protokol kesehatan. Karena kalau bukan kita yang mengingatkan, siapa lagi? Kita semua pengen keluar dari situasi pandemi ini karena udah sangat melelahkan sekali ya, udah 1 tahun. Apalagi yang sering gue share juga ke teman-teman semua, gue ini pekerja pariwisata, gue pekerja hotel, salah satu bidang yang sangat terdampak sekali karena COVID-19 ini. Oke deh, itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di comment section. Gue pasti akan menjawab seputar tentang vaksin yang kedua ini. Makasih banget yang udah nonton video gue ini dari awal sampai akhir dan gak di skip. Jangan lupa untuk selalu support channel ini, Sabrina dan Hisham, channelnya orang tua milenial. Karena di channel ini lo akan dapat berbagai macam informasi tentang parenting, traveling, karir, sampai food juga. Jadi lo harus support terus channel ini dengan cara like, share, dan subscribe channel ini. Oke deh, dari gue itu aja. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.